Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih, NPM 21130230050 dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepanduan yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah kepanduan yang ada di Indonesia. Gerakan Pramuka atau kepanduan yang ada di negara Indonesia ini sudah ada pada zaman Hindia Belanda, atau tepatnya pada tahun 1912. Dimulai dari latihan sekelompok pandu di Batavia yang kemudian menjadi cabang dari NOP. 2 tahun kemudian cabang tersebut sudah disahkan dan diresmikan dan sudah berdiri sendiri dan dinamakan NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada saat itu anggota-anggota dari NIPV adalah pandu-pandu keturunan Belanda. Namun pada tahun 1919 berdiri suatu organisasi kepanduan yang sepenuhnya merupakan pandu-pandu Bumi Putra, yaitu asli pribumi. Adalah Mangkunegara yang ketujuh. Pemimpin Keraton Solo yang membentuk Javanese Panvinders Organization. Itu muncul organisasi-organisasi lain yang berbasis agama, kesukuan dan lainnya. Antara lain Pathfinder Muhammadiyah, Nasionalis Pathfinder Syariat Islam, Afdeling Panduan Asas Katolik Indonesia, dan Kepanduan Masehi Indonesia, serta lainnya. Panduan yang ada di Hindia Belanda ternyata berkembang cukup baik. Hal ini menarik perhatian pula dari Bapak Pandu sedunia, yaitu Lord Baden-Powell, yang bersama istrinya, Lady Baden-Powell, mereka mengunjungi organisasi kepanduan di Batavia, Semarang, dan Surabaya pada awal Desember 1934. Para pandu di Hindia Belanda ini pernah mengikuti Jambore Panduan Sedunia pada 1933 di Hungaria dan 1937 di Belanda. Ikut pula kontingen pandu Hindia Belanda yang terdiri dari pandu-pandu keturunan Belanda, Bumi Putra khususnya dari Batavia dan Bandung, lalu dari pandu Mangkunegara dari Ambon, dan sejumlah pandu keturunan Tionghoa dan Arab. Pada tanggal 27-29 Desember tahun 1945 berlangsung Kongres Kesatuan Panduan Indonesia di Surakarta. Kongres tersebut menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia. Namun ketika Belanda kembali mengadakan agresi militer pada tahun 1948, Pandu Rakyat dilarang berdiri di daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh Belanda. Hal tersebut memicu munculnya organisasi lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putra Indonesia atau PPI, dan Kepanduan Indonesia Muda atau KIM. Pada perkembangannya, Panduan Indonesia kemudian terpecah menjadi 100 organisasi yang bergabung dalam Persatuan Panduan Indonesia atau biasa disebut Perkindo. Namun, jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah anggota perkumpulan lainnya. Selain itu, masih ada rasa golongan yang tinggi sehingga membuat Perkindo menjadi lemah. Untuk mencegah hal ini, Presiden Soekarno bersama istrinya Hamengkubuwono IX yang saat itu merupakan Pandu Agung menggagas peleburan berbagai organisasi kepanduan dalam satu wadah. Hal itu pertama kali diungkapkan Presiden Soekarno ketika mengunjungi perkemahan besar Persatuan Kepanduan Putri Indonesia di daerah Semanggi, Ciputat, Tangerang pada awal Oktober 1959. Dia juga mengumpulkan tokoh dan pimpinan gerakan kepanduan di Indonesia. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dileburkan menjadi satu dengan nama Pramuka. Presiden menunjuk panitia tersebut atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Jono Aziz Saleh Ahmadi, dan Muljadi Jojo Martono. Pada tanggal 20 Juli tahun 1961, para wakil organisasi kepanduan Indonesia mengeluarkan pernyataan di Istana Olahraga Senayan untuk meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, sehingga disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Setelah itu, pada tanggal 14
Agustus tahun 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas dalam suatu upacara di halaman Istana Negara, ditandai dengan penyerahan panji Gerakan Pramuka dari Bapak Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang juga menjadi ketua pertama Partir Nasional Gerakan Pramuka. Panji itu lalu diteruskan Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada suatu barisan defile yang terdiri daripada pramuka di Jakarta dan dibawa berkeliling kota. Nah, pada tanggal 14 Agustus tersebut yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka dari kerajaan seluruh pramuka tiap tahunnya. Oke, sekian video singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.